Kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Melaju ugal-ugalan, sebuah mobil menabrak mobil lainnya dan pesepeda di Jalan Ahmad Yani, Bandung. Lebih dari 200 orang ibu jadi korban dugaan arisan bodong dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah di Kabupaten Tasikmalaya. Sejumlah anak ular kobra ditemukan warga Kota Depok di halaman dan dalam rumah. Menderita penyakit langka, seorang warga desa Tegal Aren, Kabupaten Majalengka dijuluki manusia akar. Sekujur tubuhnya dipenuhi benjolan. Julukan manusia akar disematkan kepada Casnawi, seorang warga Tegal Aren, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Sekujur tubuhnya dipenuhi ratusan benjolan sejenis kutil sehingga tubuhnya menyerupai akar pohon. Tak hanya ratusan benjolan yang menutupi tubuh, pada bagian tangan Casnawi juga terdapat gumpalan daging berukuran besar seberat sekitar 10 kg. Kondisi ini membuat Casnawi harus membawa beban berat di tubuhnya sehingga tidak bisa leluasa beraktivitas. Casnawi menderita penyakit kulit langka, epidermodisplasia verruciformi atau EV. Penyakit langka ini disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya rawan terinfeksi virus human papilloma. Virus inilah yang menimbulkan kutil-kutil di tubuh. Pekerjaan Casnawi sehari-harinya hanya mencari rumput untuk domba tetangga dengan upah Rp30.000 per hari. Karena sulit mendapat pekerjaan, ia juga sukarela membersihkan area makam umum tanpa upah sama sekali. Casnawi yang sudah 40 tahun menderita penyakit langka ini memilih tidak memakai baju karena rasa gatal dan panas dari benjolan di tubuhnya. Dari usia kecil bintik-bintik nama. Awalnya bintik-bintik. Awalnya bintik-bintik. Sampai sekarang 40 ton membesar. Membesar. Rasa pegel, rasa beratnya. Itu sekarang bobotnya berapa kilo? Nah, sekitar kurang lebih 10 kilo mah. 10 kilo. Jadi tiap aktivitas membawa itu 10 kilo. 10 kilo. Gimana Kang dengan kondisi seperti ini? Ya pegel. Pegel-pegel. Kalau Pegel. untuk tidur? Kalau tidur pegel. Pegel. Kalau kecapean, panas tiris. Demam. Tapi belum pernah dioperasi Kang? Belum. Kenapa? Nggak biaya. Nggak punya biaya. Biayanya cukup besar Kang? Besar. Pemerintah Desa Tegal Aren sudah berupaya memeriksakan kondisi Casnawi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun, karena biaya operasi sangat mahal, mencapai ratusan juta rupiah, pihak desa pun tidak sanggup menindaklanjutinya. Pernah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, cuma karena gimana? Mungkin karena terbentur dari segi biaya. Ya, kami pemerintahan desa pernah mendorong, bahkan dulu juga udah ada dorongan dari bupati, cuma nggak tahu gimana, nggak ada kelanjutannya lagi gitu. Meskipun penyakit kulit seumur hidup ini tidak bisa disembuhkan secara total, namun penderitanya bisa melakukan pengobatan dan operasi untuk mengurangi resiko kanker kulit yang berujung pada komplikasi. Casnawi berharap ada yang mau membantu biaya pengobatan agar bisa meringankan penyakit yang sudah 40 tahun dideritanya. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Dukung percepatan vaksinasi di berbagai daerah, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggelar vaksinasi dan memberikan bantuan paket sembako bagi warga yang sudah divaksin. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggelar vaksinasi COVID-19 dalam Karnaval SCTV yang digelar di Sport Center Kabupaten Indramayu. YPP mendukung vaksinasi massal guna mempercepat penanganan COVID-19. 180 warga disuntik vaksin dan mendapatkan bantuan sembako dari pemirsa setia SCTV Indosiar. Selain digerai vaksin, tim YPP SCTV Indosiar juga menyalurkan bantuan paket sembako ke dua desa, yakni Desa Karangsing dan Desa Tambak.
2 kampung nelayan tersebut mendapat bantuan 300 paket sembako. Warga mengaku bantuan sembako di tengah kesulitan ekonomi dan tingginya harga kebutuhan pokok membawa angin segar. Gimana perasaannya dapat bantuan, Bu? Gembira, senang, Senang. Nanti buat apa bantuannya, Bu? makan sehari-hari. Buat Kalau misalnya lagi kesusahan, segala-gala itu naik, ekonomi turun drastis, BBM naik, terus saya dagang lagi nggak bisa dagang lah kena banjir. Terus gimana Ibu dapat bantuan, Bu? Alhamdulillah, selamat buat SCTV, GPP, Indosiar. Alhamdulillah bantuannya. Terima kasih. Untuk meringankan beban masyarakat, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar berkomitmen akan terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Musim penghujan telah tiba. Waspadai kehadiran ular kobra di tempat tinggal Anda. Warga perumahan Bumi Sawangan Indah 2 Kota Depok dihebohkan dengan munculnya anak ular kobra di dalam rumah mereka. Boleh sambil tunjuk, Pak. Petugas Damkar Kota Depok berupaya menangkap 8 ekor anak ular kobra berukuran 40 hingga 50 cm yang berada di halaman rumah warga. Tak hanya di halaman rumah, salah satu anak ular kobra bersembunyi di sela-sela kasur di kamar tidur. Petugas menggunakan tongkat kayu untuk mengeluarkan anak ular kobra tersebut. Total sudah ada 9 ekor anak ular yang berhasil ditangkap oleh petugas. Seluruh ular yang ditangkap dibawa ke kantor Damkar Kota Depok. Warga mengaku takut dengan masuknya anak ular kobra ke tempat tinggal mereka. Emang saya biasanya jemur telap di situ. Ntar kalau mau pakai ambil. Ya udah ngelewat aja udah. Saya beberekan takut. Terus Mbak langsung laporan ke... Dia masuk ke kerdus. Masuk ke kerdus kugeret keluar. Terus aku manggil itu teman saya suruh pastiin. Anak ular kobra Jawa lebih agresif dan berbahaya dibandingkan ular kobra dewasa. Dalam keadaan terancam, anakan ular kobra Jawa dapat mengeluarkan seluruh bisanya yang mengandung racun, neurotoksin, dan hemotoksin. Racun mematikan ini akan menyerang darah dan saraf pada manusia. Dan kemarin kata Damkar itu adalah jenis kobra Jawa. Itu yang, kalau yang kecil Mas, kata orang Damkar itu yang paling berbahaya. Karena biasanya itu kalau yang masih kecil jadi sembarangan, nggak kayak yang gede. Kalau yang gede kan masih masih menyisakan sisa langsung kabur. Kalau yang kecil langsung kalau sekali gigit langsung dihabisin bisanya. Ketua RT mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya serangan anak ular kobra yang dikhawatirkan terus bertambah, warga bergotong royong membersihkan area pemukiman mereka. Mulai dari halaman rumah hingga area bantaran kali yang tidak jauh dari tempat tinggal. Anakan kobra sudah masuk ke rumah warga. Nah itu kita untuk antisipasi dengan adanya kerja bakti. Tapi sehari sebelumnya kita juga udah manggil dari Damkar Kota Depok yang di Bojong Sari untuk pengamanan. Warga harus waspada terhadap keberadaan anakan ular kobra. Karena pada bulan Oktober hingga Desember atau musim hujan adalah masa menetasnya telur-telur ular setelah musim kawin hewan reptil tidak berkaki itu. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.